Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Handoko, mahasiswa S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang, akan mempresentasikan multimedia pembelajaran yang akan saya buat. Jenis multimedia yang saya buat ada tiga. Yang pertama yaitu media visual PowerPoint, yang kedua lembar kerja siswa atau LKS, yang ketiga aplikasi Android yang saya beri nama Arto. Mari kita lihat PowerPoint yang telah saya buat. Bagian awal PowerPoint ini menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Dilanjutkan dengan penerapan trigonometri pada kehidupan nyata. Selanjutnya penjelasan tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dilanjutkan dengan pemberian materi persepsi tentang bangunan. Kemudian kita masuk ke materi, yaitu tentang sudut elevasi dan sudut depresi. Dilanjutkan dengan pengertian tentang trigonometri, dan juga tentang pengertian sudut depan, sudut samping, sisi depan, sisi samping, sisi miring dari segitiga segitiga. Setelah itu siswa diminta mengerjakan LKS, dan setelah siswa mengerjakan LKS, maka kita kembali ke PowerPoint lagi, yaitu tentang kesimpulan dari LKS yang telah dikerjakan siswa. Kemudian guru memberikan contoh soal sederhana mengenai perbandingan trigonometri dan juga mengenai aplikasi trigonometri pada kehidupan nyata. Kemudian siswa diminta mengerjakan LKS, dan setelah siswa mengerjakan LTS, siswa menyimak penjelasan mengenai pembahasan LTS di PowerPoint lagi. Bagian terakhir dari PowerPoint ini adalah pemberian kuis kepada siswa yang siswa diminta mengerjakan. Kemudian kita lihat LKS yang telah saya buat. Pada LKS bagian awal ini memuat identitas, kemudian memuat persepsi, kegiatan inti, sampai pada siswa mampu untuk menyimpulkan mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga solusi. Dan yang ketiga kita lihat aplikasi Arto. Aplikasi ini akan diinstal pada perangkat Android masing-masing siswa. Aplikasi ini memuat 5 menu. Yang pertama menu mulai, yaitu untuk memulai tugas yang berbasiskan augmented reality. Yang kedua menu materi, kita lihat menu materinya, di dalamnya ada video materi yang terhubung ke YouTube. Kemudian LKS yang dapat di-download siswa, LKS juga dapat di-download siswa. Satunya menu untuk kembali ke menu utama. Kemudian panduan untuk mengerjakan LTS. Dan ini adalah pengembang. Dan terakhir menu keluar. Kemudian penggunaan multimedia ini dapat digunakan dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika pembelajaran dilaksanakan secara luring atau offline. Yang kedua, ketika pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Yang pertama akan kita bahas dulu ketika pembelajaran dilaksanakan secara luring. Kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning, dari pendahuluan, inti, dan juga penutup. Pendahuluan kita menggunakan media visual PowerPoint, dan pada kegiatan inti, pada syntax stimulation kita menggunakan PowerPoint, problem statement kita menggunakan PowerPoint, data collection dan data processing menggunakan LKS, verification juga menggunakan LKS, dan terakhir generalization menggunakan PowerPoint. Setelah itu, ketika siswa mengerjakan LTS, maka siswa menggunakan aplikasi Arto.
Dan konfirmasi penyelesaian masalahnya kembali ke PowerPoint lagi. Dan pada kegiatan penutup juga menggunakan media PowerPoint. Untuk lebih jelasnya mengenai pemakaian aplikasi Arto pada kegiatan pembelajaran offline, bisa dilihat pada video berikut. Pertama, kita buka aplikasi Arto yang telah kita install sebelumnya. Tunggu sebentar sampai kita masuk ke menu utama. Setelah kita masuk ke menu utama, kita tekan menu mulai untuk mulai mengerjakan tugas. Di situ ada perintah scan kartu LTS. Maka kita scan kartu LTS tadi, akan muncul animasi seperti ini dan soal seperti ini. Soal ini harus dikerjakan oleh siswa di lembar kelas yang lain. Setelah selesai, siswa dapat menutup aplikasi ini dengan menekan tombol tutup. Kemudian kita tekan menu keluar. Nah, berikutnya penjelasan mengenai ketika multimedia digunakan dalam pembelajaran online. Kegiatan belajarnya sama dengan model discovery learning, masih ada pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan, kalau tadi di pembelajaran offline kita menggunakan PowerPoint, maka di pendahuluan untuk kegiatan online kita menggunakan video di YouTube. Linknya bisa didapatkan ketika membuka aplikasi Arto. Kegiatan inti, pada intinya masih sama dengan yang pada pembelajaran offline, namun untuk PowerPoint kita ganti dengan video YouTube. Bentuknya juga bisa di YouTube. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada video berikut. Untuk menggunakan aplikasi ini dalam pembelajaran online, yang pertama kita buka menu materi, kemudian kita buka menu video materi. Maka kita akan terhubung ke video pembelajaran di YouTube. Setelah siswa selesai menyimak penjelasan materi di YouTube, siswa diminta mengerjakan LKS yang dapat diunduh di link deskripsi video YouTube maupun di aplikasi menu LKS ini. Kemudian setelah siswa selesai mengerjakan LKS tersebut dikirimkan ke guru dalam bentuk foto, dan siswa akan diberikan link untuk menyimak materi selanjutnya, dan dilanjutkan siswa mengerjakan LTS yang dapat diunduh di link deskripsi maupun di aplikasi. Setelah siswa selesai mendownload kartu LTS, siswa kembali membuka aplikasi dan membuka menu mulai untuk mulai mengerjakan LTS seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, maka akan muncul soal untuk dikerjakan di lembar jawab yang telah disediakan. Kemudian soal lembar jawab yang telah dikerjakan dikirimkan kembali ke gurunya untuk mendapatkan link untuk mengakses video yang ketiga. Setelah itu, siswa diminta mengerjakan kuis yang ada di video pada video ketiga, dan jawabannya kembali dikirimkan ke guru melalui WhatsApp. Demikian presentasi multimedia pembelajaran matematika yang telah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran dapat dituliskan di kolom komentar di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.